ledakan lain datang dari penjara Hong. Saat debu dan tanah melayang di udara, pedang perak itu dengan bangga mengeluarkan niat pedang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin melihat ke arah pedang kaisar, dan dia tersenyum tipis. Kenapa pedang ini bertingkah seperti anak kecil? Ia tidak dapat menemukan saya, jadi sekarang ia memiliki dendam dengan penjara Hong. Sudah 10 kali, Mo Lihai duduk berhadapan dengan Wang Lin. Dia tersenyum pahit, tetapi pada saat yang sama dia juga mengagumi Wang Lin. Jika bukan karena dia sedang melihat Wang Lin, dia tidak akan bisa menemukan Wang Lin sama sekali. Ini terbukti benar bahwa pedang kaisar masih tidak bisa menemukan Wang Lin. Berpikir tentang bagaimana dia bahkan tidak melihat Wang Lin beberapa hari yang lalu, evaluasinya terhadap Wang Lin meningkat banyak. Selain itu, setelah Wang Lin kembali dari penjara Hong, Mo Lihai merasa Wang Lin seperti orang yang berbeda. Ini saat dia melihat simbol berkedip di dahi Wang Lin. Simbol ini membuat jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bertanya, tetapi dia berasumsi bahwa Wang Lin berhasil melatih mantranya. Apa kekuatanmu saat ini? Setelah merenung untuk waktu yang lama, Mo Lihai memutuskan untuk bertanya. Dia ingin tahu posisi apa yang bisa dia dapatkan dalam kompetisi Jenderal Iblis. Ada 2 peluang selama kompetisi. Jika Jenderal Iblis kalah, maka penolong mereka bisa bertarung sebagai gantinya. Tapi ada syarat juga, orang itu bukan penduduk asli dan harus menjadi orang asing. Inilah sebabnya mengapa Jenderal Iblis memilih Wang Lin. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, bahkan tanpa telapak tangan itu, aku masih bisa menang melawanmu. Mo Lihai menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia tertawa dan berkata, bagus. Dengan kata-kata itu, sepertinya usahaku tidak sia-sia. Saudara Wang, Kaisar Iblis secara pribadi akan berada di kompetisi dalam waktu setengah bulan. Jika Anda melakukannya dengan baik dan saya mencalonkan Anda pasti akan mendapatkan posisi iblis umum. Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Mo Lihai merenung dan kemudian berkata, dengan nada serius, Saudara Wang, Anda harus kembali lebih dulu hari ini. Malam ini aku akan mengajakmu bertemu orang penting. Wang Lin mengangguk, lalu dia berdiri dan berkata, Saudara Mo bisa tenang. Mereka berdua saling memandang dan keduanya tertawa. Mo Lihai merasa sangat senang dan tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Anda. Anda bisa pergi mendengarkan musik sitar. Wang Lin mendengarkan musik sitar di tepi sungai bukanlah rahasia, jadi Mo Lihai secara alami tahu. Wang Lin berjalan keluar dari rumah Mo. Wang Lin duduk di tepi sungai dengan botol anggur yang kadang dia minum. Dia tampak sangat tenang dan damai. Selama periode waktu ini, Wang Lin akan duduk di sini setiap hari, menunggu kapal lewat sehingga dia bisa mendengar musik sitar. Namun musiknya telah banyak berubah, sekarang lagu yang membahagiakan yang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Tapi Wang Lin tidak berusaha mengubahnya dengan paksa. Dia hanya seorang pejalan kaki dan memandang berbagai emosi dengan mental seorang pejalan kaki. Bahkan sampai sekarang, dia tidak tahu rupa wanita itu. Tidak ada yang penting adalah dia mendengarkan dengan seksama. Ketika mendengarkan sitar, dia memiliki perasaan yang tidak dia rasakan dalam waktu yang lama. Hati Wang Lin sangat tenang sekarang. Musik sitar tiba sebelum perahu muncul. Musik sitar yang tampaknya ceria ini mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Mengikuti musik sitar, perahu perlahan-lahan tiba. Pemain sitar di kepala perahu masih memunggunginya menuju Wang Lin. Hari ini hanya ada satu orang yang duduk di depannya. Ini adalah seorang pemuda berusia 27 tahun. Dia mengenakan jubah hijau. Tidak ada energi spiritual iblis saat dia duduk dan mendengarkan musik. Pria muda itu meletakkan cangkirnya dan dengan lembut bertanya, "Tidak bisakah kamu bermain seperti ini? Saya ingin mendengar musik Anda." Wanita itu berhenti bermain. Setelah merenung cukup lama, dia mengangguk, dan tangan gioknya mulai bermain sekali lagi. Kesedihan dari musik secara bertahap bergema di seluruh wilayah. Musik itu memasuki telinga Wang Lin. Pemuda di atas kapal perlahan-lahan menutup matanya, dan dengan hati-hati menikmati kesedihan dan rasa sakit dalam musik sitar. Wang Lin juga menutup matanya dan tenggelam dalam musik sitar. Seolah-olah musik itu menyatu dalam pikirannya dan tidak akan hilang untuk sementara waktu. Mereka berdua, satu di atas kapal dan satu di tepi sungai. Meskipun keduanya memahami hal-hal yang berbeda, sekarang ada koneksi. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke arah kapal untuk pertama kalinya. Tatapannya jatuh pada wanita itu dan kemudian pindah ke pria muda itu. Pada saat ini orang ini juga membuka matanya dan menatap Wang Lin. Mereka berdua saling memandang sejenak sebelum Wang Lin mengangkat botol sebagai isyarat dan mengambil tegukan besar. Pemuda di atas kapal mengungkapkan senyum ketika dia mengangkat cangkirnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Perahu berangsur-angsur menjauh dan menghilang dari pandangan Wang Lin. Hanya musik sitar yang samar masih terdengar. Wanita di atas kapal yang memainkan sitar berbalik ke arah pantai di kejauhan. Di matanya, semuanya masih gelap. Pemuda meletakkan gelas anggur dan dengan lembut berkata, "Ada seseorang di sana." Ming Xuan tidak berbicara. Dia menoleh dan terus memainkan musik sedih. Pria muda itu tersenyum. Anak kecil yang menarik. Ketika Wang Lin kembali ke rumah Mo, tak lama setelah itu dia dan Mo Lihai pergi bersama dan memasuki kota Xuan. Meskipun kota Xuan berukuran hampir sama dengan kota Hong, kota itu terlihat sangat berbeda.
Kota itu terang dan di antara para pejalan kaki, ada lebih banyak prajurit lapis baja. Mo Lihai berhenti di luar sebuah rumah besar di kota Xuan, lalu ia mengeluarkan sepucuk surat yang ia berikan kepada penjaga di luar. Penjaga mengambil surat itu dan segera masuk ke dalam Menshan. Wang Lin memeriksa Menshan dan tatapannya berhenti di plakat di pintu masuk Menshan. Wakil Kepala Komandan Xuan Menshan, 8 panglima memiliki nama yang sama dengan 8 kota setan langit, tetapi rumah besar mereka tidak memiliki kata wakil. Ini adalah rumah wakil kepala komandan kota Xuan. Setelah Mo Lihai mengatakan ini, dia menambahkan, wakil komandan kota Xuan memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Iblis. Wang Lin mengangguk. Mo Lihai sudah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana 2 wakil komandan akan dipilih selama kompetisi ini, dan pentingnya itu semua. Tak lama setelah itu, penjaga kembali dan dengan hormat berkata, Jenderal Mo, wakil panglima tertinggi menyambut Anda. Ekspresi Mo Lihai menjadi serius saat dia berjalan masuk dan Wang Lin mengikuti. Di bawah pengawalan penjaga, Mo Lihai dan Wang Lin memasuki halaman. Wakil panglima akan bertemu jenderal di sana. Penjaga itu berhenti dan menunjuk ke arah lengkungan. Setelah itu dia dengan hormat pergi. Mo Lihai tenang saat dia berjalan melewati gerbang dengan Wang Lin. Di dalamnya ada taman bunga yang dipenuhi dengan banyak bunga eksotis. Seorang pria mengenakan jubah ungu berdiri dengan punggung menghadap mereka berdua dan menatap ke langit. Wang Lin hanya melirik sebelum menarik tatapannya. Level kultivasi orang ini sama dengan kultivator ascenden tahap awal yang menerobos kapan saja. Mo Lihai mengambil napas dalam dan dengan hormat berkata, Mo Lihai menyapa wakil panglima tertinggi. Orang itu tidak berbicara, dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berdiri menatap langit. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Keheningan ini secara tidak sadar berubah menjadi tekanan yang mengelilingi daerah itu. Jenderal Iblis Mo Lihai diam, tidak tergerak. Adapun Wang Lin, para kultivator selalu berperang melawan langit, jadi bagaimana ia bisa jatuh di bawah tekanan seperti ini? Ekspresi Wang Lin tenang, bahkan saat dia menghadapi Alser, dia masih tenang. Orang ini hanya pada tahap awal ascenden, jauh lebih lemah dari Zukwezi dan Situnan. Ketenangan Wang Lin dan diamnya Mo Lihai menyebar tekanan ini. Pria berjubah ungu itu berbalik. Matanya seperti kilat saat dia memandang keduanya. Dia memandang mereka seolah-olah dia seorang penatua yang memandangi generasi yang lebih muda, dan dia berbicara dengan nada superior. Untuk bisa tetap tenang di bawah tekananku, tidak buruk. Mo Lihai, seberapa yakin Anda dalam mengamankan posisi wakil panglima? Pria berjubah ungu berbicara langsung ke titik. Mo Lihai merenung dan dengan serius menjawab, 40%. Oh, mata pria berjubah ungu menyipit dan dia perlahan berkata, di antara banyak jenderal iblis yang datang untuk mengunjungi saya, Anda memiliki kepercayaan diri paling sedikit. Mo Lihai menunjuk Wang Lin dan berkata, menambahkan orang ini, aku 90% percaya diri. Tatapan pria berjubah ungu itu mendarat di Wang Lin. Matanya tenang tanpa fluktuasi, seolah-olah Wang Lin hanya semut di matanya. Dia memiliki kualifikasi untuk memandang Wang Lin seperti itu karena dia adalah wakil panglima, teman baik dengan Kaisar Iblis, dan memiliki hampir 1 juta energi spiritual iblis yang setara dengan para kultivator ascenden tahap awal. Dia juga berada di ambang terobosan, membuatnya jauh di atas semua jenderal iblis lainnya, dan dia hanya menunggu untuk menjadi panglima sejati. Di matanya, Wang Lin hanyalah pengikut Mo Lihai. Dia bahkan tidak menganggap Mo Lihai layak. Jadi bagaimana dia bisa peduli pada pengikut Mo Lihai? Jika bukan karena dia tahu bahwa Kaisar Iblis memperhatikan Mo Lihai, dia tidak akan bertemu dengan Mo Lihai, karena dalam pandangannya, Mo Lihai tidak memenuhi syarat. Daripada bertemu Mo Lihai, dia lebih suka menikmati bunga-bunga. Di kota setan langit, hampir semua orang tahu wakil panglima Xuan menyukai bunga, terutama bunga eksotis. Dia tidak hanya menyukai bunga tetapi juga sangat menghargainya. Jika ada pelayan yang secara tidak sengaja menyentuh bunga, mereka akan diusir dari Menshan. Jika ada yang berani merusak bunga, dia akan mengambil kepala mereka. Pria berjubah ungu itu agak tidak sabar di hatinya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Tampilkan mantramu yang paling kuat. Biarkan saya melihat mengapa Mo Lihai berpikir Anda dapat meningkatkan kesempatannya hingga 50%. Suara pria berjubah ungu itu masih tenang. Dalam pandangannya, orang ini hanya pada tahap akhir transformasi jiwa dan dia tidak akan pernah menganggap seseorang seperti ini layak perhatiannya. Dia tidak meremehkan Wang Lin, itu lebih seperti dia mengabaikan Wang Lin dengan lembut. Gunakan kekuatan penuhmu. Jika Anda dapat membuat saya bergerak, maka anggap diri Anda memenuhi syarat. Pria berjubah ungu melihat ke langit dan bahkan tidak melihat Wang Lin. Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan tanpa ragu dia mengangkat tangannya. Energi pembantaian berkumpul di tangannya dan dia menunjuk ke depan. Sepotong energi pembantai yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tangannya. Pada saat ini badai niat membunuh mengelilingi daerah tersebut. 2000 untai energi pembantai melesat dari Wang Lin ke arah pria berjubah ungu. Pada awalnya ekspresi pria berjubah ungu itu masih biasa dan benar-benar mengabaikan keberadaan Wang Lin.
Namun dalam sekejap, ekspresinya berubah ketika 2000 untai energi pembantaian mendekatinya. Pria berjubah ungu mundur tanpa ragu, kemudian energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan mengambil bentuk seekor harimau iblis. Namun saat harimau iblis terbentuk, ia segera ditusuk oleh untaian energi pembantaian. Untaian energi pembantaian mendarat langsung di dada pria berjubah ungu. Ekspresi pria berjubah ungu suram saat dia mundur sekali lagi. Dia bahkan mengabaikan bunga dan melangkah tepat di atasnya. Pada saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkan bunga-bunga, karena semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia berkonsentrasi pada bagaimana menahan mantra ini. Dengan kultivasinya, kalau dia siap, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan, tapi dia terlalu memandang rendah Wang Lin. Mantra ini adalah sesuatu yang dia bahkan mungkin tidak sanggup bertahan meskipun sudah siap sepenuhnya. Saat ini sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Layar cahaya biru dari baju besi iblis muncul 7 inci jauhnya dari tubuhnya, tetapi saat itu muncul, itu terkena 2000 untai energi pembantaian dan dipaksa kembali. Melihat baju besi itu akan didorong mundur, pria berjubah ungu itu mengeluarkan raungan. Vena di kepalanya membesar saat dia mundur sekali lagi, menginjak bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya yang biasa dia hargai. Tapi baju besi iblis tidak bisa menahan 2000 untai energi pembantaian sama sekali, jadi itu hancur. 2000 untai energi pembantaian memasuki tubuhnya dan beredar sekali melalui tubuhnya. Kemudian Wang Lin melambaikan tangannya dan energi pembantaian meninggalkan pria berjubah ungu itu melalui pori-porinya dan kembali ke tangan Wang Lin. Wajah pria berjubah ungu itu sangat pucat dan Wang Lin menjadi keberadaan yang sama sekali berbeda. Dengan puncak tahap akhir transformasi jiwa transformasi dan 2000 untai energi pembantaian, tidak sulit baginya untuk bertarung dengan para kultivator ascenden tahap awal sama sekali. Sangat bagus, kamu memiliki kualifikasi. Pria berjubah ungu itu menarik napas dalam saat dia memaksa dirinya untuk mengungkapkan ekspresi tenang dan mengeluarkan senyum. Ekspresi Mo Lihai aneh. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat dia dengan cepat membawa Wang Lin pergi. Setelah memastikan bahwa keduanya sudah pergi jauh, pria berjubah ungu tidak bisa lagi menahannya dan mengeluarkan seteguk darah. Pelayan yang datang dari luar segera panik ketika dia melihat adegan di depannya. Aku tidak akan bertemu siapapun selama 3 bulan, aku akan melakukan pelatihan tertutup. Setelah meninggalkan kata-kata itu, pria berjubah ungu menghilang. Setelah meninggalkan rumah wakil Panglima Xuan, mata Mo Lihai dipenuhi dengan sukacita. Berkali-kali dia ingin berbicara, tetapi dia ragu dan pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah kembali ke rumah Mo Lihai menarik napas dalam, matanya dipenuhi dengan ketulusan dan dia berkata, "Saudara Wang, aku akan bergantung padamu selama kompetisi nanti. Saya akan mengingat kebaikan ini." Ini adalah pertama kalinya Mo Lihai berbicara dengan Wang Lin dengan nada ini. Dalam benaknya Wang Lin tidak lagi setara dengannya tetapi seseorang yang bisa memaksa wakil panglima untuk mundur beberapa langkah hanya dengan satu mantra. Mo Lihai percaya bahwa dengan bantuan Wang Lin, dia bisa menyapu kompetisi. Dia mengerti mantra Wang Lin yang paling dan sangat terkejut. Sepanjang jalan kembali, dia terus memikirkan mantra itu dan membayangkan dirinya menghadapinya. Pada akhirnya, tidak peduli apa, dia akan kalah. Ekspresi Wang Lin tidak arogan, dia tetap tenang. Pada saat ini dia tersenyum dan berkata, "Saudara Mo, karena saya menyetujui masalah ini, saya pasti akan membantu Anda." Mo Lihai tertawa. Dia jelas sangat senang dan tersenyum. "Saudara Wang, saya memiliki beberapa anggur kuno yang telah terkubur selama 500 tahun. Malam ini, kita berdua akan minum." Mata Wang Lin menyala, dan dia tersenyum saat dia mengangguk. Pada saat ini, di paviliun pedang di pusat kota setan langit, seseorang mengenakan jubah kuning muncul. Dia melihat paviliun pedang kekaisaran dan tersenyum. "Cukup bermainnya. Jangan pergi ke penjara Hong lagi, tenanglah selama beberapa hari." Pedang perak di dalam formasi melepaskan beberapa niat pedang seolah-olah tidak mau menyerah. Orang itu tertawa. "Jika kamu tetap nakal, aku akan mengirim kamu ke Danau Naga." Pedang kaisar tiba-tiba berhenti membuat suara seolah-olah telah kehilangan semua kesombongannya. Meskipun bertindak seperti ini, kemarahannya terhadap helai pembantaian menjadi lebih kuat. Setelah pedang kaisar berhenti pergi ke penjara Hong, dunia merah di bagian bawah perlahan pulih. Banyak penjahat dilemparkan dan siklus pembantaian dimulai sekali lagi. Seorang pria berambut hitam duduk di kolam darah dalam keheningan. Helai niat membunuh terus memasuki tubuhnya, dan aura pembunuhan di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dia sesekali mengangkat kepalanya dan ada sedikit kejelasan di dalam matanya yang merah. "Aku harus melarikan diri." Seperti dia, saat pembantaian dimulai, semua orang di kolam darah terbang ke udara dan mulai saling membunuh. Pria berambut hitam itu seperti dewa pembantaian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal dan gerakannya ganas saat ia menyapu seperti naga yang mengamuk. Setelah pembantaian tak berujung selesai, hanya ada pria berambut hitam yang tersisa di langit. Orang-orang yang baru saja dihidupkan kembali semua memiliki ekspresi tenang. Kabut darah di sekitar pemuda itu lebarnya ratusan kaki. Dia mengambil napas dalam dan mengungkapkan sedikit kejelasan sebelum berlari menuju pintu keluar. Ketika dia baru bergerak beberapa kaki, naga perak muncul dan membuang cakar besarnya. Pria itu di dalam kabut darah menunjukkan senyum pahit. Dia berkata, "Meledak." Dengan satu kata,
seluruh tubuhnya meledak. Bahkan kabut darah di sekitarnya meledak dan kekuatan itu bertemu dengan cakar naga perak. Gema keras memenuhi area itu. Naga perak mencabut cakarnya dan ada banyak luka di cakarnya. Adapun pria itu, dia dihidupkan kembali di salah satu kolam darah. Lalu dia menundukkan kepalanya dan merenung. Naga perak mengeluarkan raungan marah dan kemudian tatapannya mendarat pada pria itu. Energi pedang melesat ke kolam darah. Kolam darah hancur dan pemuda itu mati. Siklus ini berulang. Setiap kali dia dihidupkan kembali, naga perak membunuhnya. Setelah melakukan ini berkali-kali, naga perak itu mengungkapkan ekspresi bangga dan kemudian menghilang. Karena Kaisar Iblis tidak akan membiarkannya pergi ke penjara Hong dan diperintahkan untuk tetap diam selama beberapa hari, ia memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya di sini. Tidak bicara tentang penjara Hong untuk saat ini. Setengah bulan tersisa sampai pertempuran antara para jenderal iblis. Ada aura yang menindas di kota setan langit dan berbagai jenderal iblis membuat persiapan sendiri. Selain persiapan normal, ada juga banyak persiapan di belakang layar. Apakah itu membuat kesepakatan rahasia atau diam-diam bergerak? Kaisar Iblis mengabaikan semuanya. Meskipun ada ketertiban di tanah roh iblis, yang tersembunyi dalam perintah ini adalah kekacauan tak berujung. Ini adalah waktu yang kacau. Pertempuran antara para jenderal iblis sangat penting karena ini adalah kesempatan bagi para jenderal iblis untuk naik jabatan. Menjadi wakil panglima berarti memiliki kualifikasi untuk menjadi panglima di masa depan. Untuk mencapai kualifikasi ini, metode apapun akan digunakan. Meskipun ini adalah masa kekacauan, masih ada ketertiban dalam kekacauan ini. Hanya ada satu aturan, dan itu adalah bahwa jenderal iblis boleh melakukan pertempuran hidup dan mati, atau mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Jadi, semua skema jatuh pada pembantu masing-masing jenderal iblis. Membunuh para pembantu sama dengan mematahkan lengan kanan jenderal iblis itu, dan bagi beberapa orang bahkan menghancurkan kemampuan mereka untuk menang. Membunuh pembantu jenderal iblis menjadi pertarungan publik, dan pertarungan secara rahasia adalah untuk membunuh para jenderal iblis. Jenderal iblis tidak bisa saling membunuh, tetapi pembantu mereka. Mereka bahkan bisa menyewa pembunuh untuk melakukannya, dan ini tidak akan melanggar aturan. Namun meskipun ini tidak melanggar aturan, itu melawan garis bawah Kaisar Iblis. Jadi kecuali orang yang membunuh jenderal iblis itu memiliki kultivasi surgawi, bahkan jika Anda memberikan sayap orang itu, akan sulit bagi orang itu untuk melarikan diri. Mereka akan mati tanpa keraguan. Bagaimanapun kematian seorang jenderal iblis adalah masalah besar bagi negara. Tidak salah mengatakan bahwa siapapun yang mengandalkan pembunuhan benar-benar putus asa. Pertempuran ini di depan umum dan secara rahasia menjadi lebih intens saat kompetisi semakin dekat. Molihai menghabiskan waktu dalam pelatihan tertutup. Ini memungkinkannya untuk tetap dalam kondisi puncak dan juga dengan sengaja menghindari banyak upaya pembunuhan. Pada saat yang sama ia juga membentuk formasi dan mengatur banyak bawahan lamanya dengan tingkat kultivasi yang tinggi untuk menjaganya. Selama waktu ini, hanya Wang Lin yang sangat tenang. Hidupnya tidak berubah. Dia keluar setiap pagi dan duduk di tepi sungai untuk mendengarkan musik sitar. Seolah-olah semua penindasan dan gerakan sebelum pertempuran besar ini seperti awan yang lewat. Hanya musik sitar yang penting baginya. Setiap kali dia mendengar musik sitar, dia akan tenggelam di dalamnya dan akan mengalami pengalaman yang aneh. Setiap hari, hatinya dibersihkan. Wang Lin tidak khawatir tentang apakah Molihai akan dibunuh atau tidak. Molihai sangat licik dan memiliki lebih banyak tangan untuk dimainkan daripada yang dia tunjukkan saat ini. Wang Lin sangat jelas tentang masalah ini setelah berinteraksi dengannya. Jika Molihai tidak memiliki metodenya, tidak akan ada cara baginya untuk tetap hidup saat berada di puncak jenderal iblis. Wang Lin mendengarkan musik sitar dari perahu dengan mata terpejam saat dia duduk di samping sungai. Dia mengambil kendi anggur hanya untuk menemukan bahwa itu sudah kosong. Dia menghela nafas saat membuka matanya dan menatap langit. Setiap kali dia mendengar musik sitar, hatinya akan bergetar dan dia akan merasakan perasaan terobosan yang samar. Sayangnya, pemahamannya tentang surga terlalu samar. Sambil mendengarkan musik sitar, Wang Lin membenamkan dirinya dalam musik dan mengalaminya. Energi celestial di tubuhnya sudah digunakan untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Bagaimanapun masih ada pedang Kaisar Iblis yang mencarinya. Namun tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening. Dia terganggu selama pemahamannya tentang surga dan kenikmatan musik. Kamu adalah wakil jenderal Molihai. Sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan menghancurkan suasana musik. Seorang pria berjubah hitam berdiri 100 kaki dari Wang Lin. Dia memegang tangannya di depan dadanya dan pedang seperti ular melingkari dirinya. Ada juga jejak ketidaksabaran di wajahnya. Kamu bisa menyerang, membunuhmu sama dengan mengambil salah satu lengan Molihai. Wang Lin meletakkan kendi anggur, tetapi dia tidak bangun atau bahkan menatap orang itu. Dia mengarahkan ibu jari kanannya ke orang itu dan jari kematiannya ditembakkan menjadi sinar hitam. Saat sinar hitam keluar, rumput sekitarnya menjadi
menjadi layu dan kekuatan hidup dari rumput memasuki cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat mendekat pada pria berjubah hitam. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Kemudian pedang terbang yang mengelilinginya melesat ke arah cahaya hitam. Namun pada saat menyentuh cahaya hitam, pedang mulai pecah. Cahaya hitam menembus pedang. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat dia terus mundur. Sayangnya dia terlalu lambat. Cahaya hitam itu mendarat di dada pria berjubah hitam. Tubuh orang ini terlempar jauh dan kabut darah meletus dari tubuhnya. Bahkan setelah pria itu jatuh ke tanah, kabut darah tetap di langit. Saat pria berjubah hitam jatuh ke tanah, matanya mengungkapkan sedikit penyesalan sebelum itu menjadi redup. Pada saat yang sama seuntai gas abu keluar dari tubuhnya dan masuk ke tangan kanan Wang Lin. Orang ini bukan orang asing tetapi orang dari tanah roh iblis. Level kultivasi orang ini tidak tinggi, dia hanya pada level kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia mungkin dikirim oleh beberapa jenderal iblis yang tidak mengenalnya sebagai cara untuk mengawasinya. Wang Lin melanjutkan dengar musik sitar itu. Di lantai 2 di sebuah restoran di seberang sungai dari Wang Lin, 2 orang duduk di dekat jendela, dan tatapan mereka berbalik ke arah Wang Lin. Kedua pria itu mengenakan jubah hitam. Salah satunya lebih tua sementara yang lain agak muda. Pria yang lebih tua berkata, sangat kuat. Mata pemuda itu bersinar saat dia perlahan berkata, orang itu seharusnya berada pada tahap transformasi jiwa. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, karena leluhur ingin menangkapnya, dia tidak bisa pergi. Pria yang lebih tua mengambil cangkirnya dan minum. Pria yang lebih tua kemudian berkata, kirim orang-orang ke sana, jangan membuat leluhur menunggu. Pria muda itu tersenyum dan dengan lembut mengetuk meja. Dengan ketukan, salah satu dari beberapa orang yang mengenakan jubah hitam yang duduk di lantai pertama berdiri. Dia berjalan keluar dari restoran dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin duduk di samping sungai. Perahu itu setengah jalan di seberang sungai, tetapi semburan musik sitar masih memasuki telinganya. Dia tenggelam di dalamnya, dan wajahnya mengungkapkan rasa damai. Energi pedang membawa niat membunuh yang kuat saat terbang menuju Wang Lin. Perahu di sungai sepertinya telah menyadari kelainan ini dan segera mempercepatnya. Energi pedang mendekat. Semua rumput di sekitar Wang Lin miring ke satu sisi seolah ada angin yang kuat. Semburan suara siulan yang kuat bercampur dengan musik sitar memiliki daya tarik tersendiri. Wang Lin masih tidak menoleh atau bahkan menatap orang itu. Dia mengangkat ibu jari kanannya ke energi pedang yang masuk dan sekali lagi menggunakan jari kematian. Sinar cahaya hitam melesat sekali lagi. Itu sangat cepat karena diarahkan ke energi pedang. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan. Sebuah erangan datang dari energi pedang saat runtuh, mengungkapkan sosok seorang pria. Wajahnya sangat pucat dan dia batuk darah sebelum mundur. Tanpa ragu dia mundur. Namun jari kematian terlalu cepat sehingga itu tercetak di dadanya. Pria itu mengeluarkan raungan dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual iblis. Tubuhnya terpaksa mendarat tetapi dia terus didorong mundur. Pada akhirnya energi spiritual iblis di sekitarnya runtuh, dan dia batuk darah sekali lagi dan jatuh ke tanah. Seuntai gas abu terbang keluar dari tubuhnya menuju Wang Lin. Wang Lin masih tidak repot-repot memperhatikan kemana jari kematian pergi dan terus mendengarkan musik sitar. Di restoran, pemuda itu segera berdiri dan menatap Wang Lin di seberang sungai. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam dan kemudian duduk kembali. Hanya ekspresi pria yang lebih tua itu masih sama seperti sebelumnya. Pria muda berkata, dia telah menahan energinya, jadi kita tidak bisa melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Pria tua menatap Wang Lin dan perlahan berkata, level kultivasi orang ini harusnya berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Hanya dengan begitu dia bisa membunuh nomor 4 yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal. Kirim nomor 3. Mata pemuda itu bersinar, mengungkapkan sedikit niat pertempuran. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, tidak perlu mengirim nomor 3, aku akan pergi. Saat berbicara, dia berdiri sekali lagi dan menatap Wang Lin. Kamu, pria tua itu mengerutkan kening. Jangan lupa, aku nomor 2. Pria muda itu berjalan ke restoran. Level kultivasi nomor 2 setara dengan kultivator jiwa transformasi tahap akhir, dan ia hanya berjarak sedikit dari puncak tahap akhir. Dengan dia pergi, pertempuran ini tidak memiliki ketegangan. Pria tua mengambil cangkir anggur dan bahkan tidak melihat ke seberang sungai lagi. Saat pemuda itu berjalan keluar dari restoran, angin sepau-sepau dari sungai meniup pakaiannya kembali. Dia berjalan melawan angin saat dia perlahan menuju Wang Lin. Dia berjalan dengan sangat tenang. Setiap langkah yang diambil meningkatkan kekuatan auranya seolah akan terus meningkat tanpa henti. Dia berhenti 300 kaki dari Wang Lin. Dia saat ini dikelilingi oleh energi spiritual iblis. Tetapi yang aneh adalah bahwa ada beberapa energi celestial yang bercampur dengan energi spiritual iblisnya. Perpaduan energi spiritual celestial dan iblis menciptakan aura aneh yang perlahan-lahan memenuhi area. Dia berdiri seperti dia adalah penguasa ruang ini, seolah-olah dia bisa
bisa membuat dunia berubah warna dengan lambaian tangannya. Wang Lin tidak melihat orang itu. Perahu di sungai perlahan menghilang ke kejauhan dan suara musik sitar perlahan memasuki telinganya dan memberinya perasaan khusus. Adapun orang yang berjarak 300 kaki, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan jari kematian muncul sekali lagi. Jari ini terwujud sebagai sinar hitam di depan Wang Lin dan menembak ke arah pemuda itu. Pria muda itu terkekeh. Alih-alih mundur, dia mengambil langkah ke depan dan tangan kanannya membentuk segel. Energi spiritual iblis celestial di sekitarnya segera terkondensasi di dekat tangannya dan membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangannya. Saat bola cahaya muncul adalah saat jari kematian tiba. Kedua belah pihak bertabrakan dan cahaya hitam jari kematian diserap ke dalam bola cahaya. Pria muda itu berkata, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Namun begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Seutas kabut hitam muncul di bola cahaya. Dalam sekejap kabut hitam memenuhi bola dan itu berubah menjadi bola sinar hitam. Pada saat yang sama retakan muncul di bola. Ekspresi pria muda itu suram saat bola pecah dan sinar hitam menerjang langsung ke arahnya. Saat dia dengan cepat mundur, tangannya membentuk segel dan satu demi satu bola cahaya muncul. Dalam sekejap, lebih dari 100 bola cahaya muncul dan menghalangi sinar hitam. Sinar hitam terus menghilang dan muncul kembali sementara bola-bola cahaya terus runtuh satu demi satu. Namun setiap kali bola cahaya runtuh, sinar hitam akan menjadi redup. Saat hanya ada 8 bola cahaya yang tersisa, sinar hitam benar-benar menghilang. Dahi pemuda itu tertutup keringat saat dia menarik napas dan menatap Wang Lin yang masih belum menatapnya. "Aku kira mantra sinar hitam ini adalah langkah terkuatmu. Saya akui mantra ini memang kuat, tidak heran nomor 4 dan 5 mati. Namun sekarang setelah mantra terkuatmu dihancurkan olehku, aku ingin melihat gerakan apa yang kau miliki." Pada saat ini perahu perlahan-lahan menghilang ke kejauhan dan musik sitar menghilang dari telinga Wang Lin. Wang Lin berdiri dan berbalik ke arah pemuda itu. Dia membuka matanya, mengungkapkan jejak merah di dalamnya. Kemudian aura pembantaian ditembakkan dari mata Wang Lin seperti pedang tajam. Gemuruh petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran pemuda itu. Niat membunuh mengerikan keluar dari mata Wang Lin dan segera menembus energi spiritual iblis celestial pemuda itu, masuk melalui matanya, dan dicetak ke dalam benaknya. Tubuhnya menegang seolah-olah dia terkena petir dan anggota tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Jantung pemuda itu bergetar dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Ada sensasi sakit di antara alisnya seolah-olah pedang telah menembus dahinya. Pria muda itu bisa dengan jelas mendengar detak jantungnya dengan cepat dan dia merasa pikirannya hampir runtuh. Kemudian tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia menghadapi musuh telanjang. Aura kuat yang dia ciptakan saat dia berjalan runtuhannya dengan satu tatapan. Semua lelaki berjubah hitam yang melihat dari lantai pertama restoran itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka semua jauh, rasanya seperti mereka ada di sana. Keringat yang keluar dari tubuh mereka segera membasahi pakaian mereka. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak tahu mengapa ini terjadi, mengapa tatapan dari 10.000 kaki jauhnya bisa membuatnya merasa seperti kematian mendekat pada mereka. Seolah-olah orang itu 10.000 kaki jauhnya telah berubah menjadi dewa pembantaian. Di lantai 2, mata lelaki tua itu berbinar, lalu dia dengan cepat berdiri dan segera menyebabkan meja di depannya meledak. Wajahnya yang tenang berubah drastis. Energi spiritual iblis surgawi di tubuhnya melonjak seperti naga yang mengamuk dengan naluri. Semua yang dia lakukan di luar kendalinya, dia merasa seolah-olah jika dia tidak menghindari tatapan itu, dia akan terluka serius dan mati. Matanya dipenuhi dengan ketidakpastian. Niat membunuh dari pandangan itu sekarang juga solid. Dao pembantaian. Ini adalah dao pembantaian. Berapa banyak orang yang dibunuh orang itu untuk bisa memiliki tatapan seperti itu? Dia sangat kuat, sangat kuat. Tatapannya terhadap Wang Lin menjadi sangat serius, dan dia hanya pernah terlihat seserius ini saat dia menghadapi penjaga surgawi, terlalu menakutkan. Meskipun tingkat kultivasi saya sama dengan dia, saya jelas bukan lawannya. Saya harus segera pergi. Orang ini tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergerak dan hendak berteleportasi, tetapi dia segera dipaksa keluar dari kehampaan. Ekspresinya berubah, dan dia tidak lagi mencoba untuk berteleportasi dan segera bangkit. Energi spiritual iblis celestial yang dia lepaskan pada saat ini membuat lantai 2 runtuh. Dia keluar dari restoran dan akan melarikan diri tidak peduli apapun resikonya. Tapi dia segera berhenti di langit saat keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Wang Lin ada 10 kaki di depannya, dengan tenang menatapnya. "Anda mengganggu kultivasi saya dan masih ingin pergi." Pria tua itu menunjukkan senyum pahit dan matanya berisi sedikit kegilaan. Tanpa ragu dia menyentuh segel yang dia tidak pernah mau sentuh dalam hidupnya, dan energi spiritual iblis celestial di tubuhnya segera meledak. Aura destruktif mengelilingi restoran yang runtuh, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Setelah ledakan keras, semuanya dalam 1000 kaki benar-benar sunyi. Wang Lin muncul 1000 kaki. Meskipun ekspresinya normal, ada sedikit kesuraman di matanya. Dia dengan lembut menepuk-nepuk debu dari kainnya dan kemudian berjalan ke kejauhan.
Di sungai, tubuh pria muda itu perlahan-lahan jatuh saat helai gas abu keluar dari tubuhnya dan mengejar Wang Lin. Tawa kecil datang dari istana di kota setan langit. Mungkinkah lelaki kecil ini ingin menantang Mo Lihai untuk bertarung dengannya sebelum kompetisi dimulai dan berharap untuk menggunakan jasa militer yang ia peroleh saat berperang melawan negara setan api sehingga aku tidak bisa menolaknya? Bocah ini menarik, aku akan mengizinkannya. Suara tua lain muncul di istana. Ini Kaisar Iblis, jika mereka berdua menetapkan presiden, aku khawatir para jenderal iblis lainnya akan. Jika ada orang lain yang memiliki 10.000 poin prestasi militer, maka aku akan membiarkan mereka melakukannya juga. Baik, tak lama kemudian seorang lelaki tua berjalan keluar dari istana sambil memegang sebuah gulungan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian dengan cepat pergi. Hari kompetisi semakin hari semakin dekat. Seluruh kota setan langit dikelilingi oleh atmosfer yang menindas, dan ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Wang Lin duduk di sisi sungai saat dia meletakkan kendi anggur, menatap langit, dan bergumam, ini adalah permainan. Sebuah permainan di mata Kaisar Iblis. Dalam pandangan Kaisar Iblis, orang asing saling membunuh dengan tujuan membantu para jenderal iblis untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ini adalah jenis permainan terbaik. Wang Lin minum. Matanya dipenuhi dengan kejelasan. Dia merenung sebelum berdiri dan berjalan pergi. Sudah hari ke-7, jadi masih ada 8 hari sampai kompetisi dimulai. Sekarang sudah sore, karena aura yang menindas di sekitar kota setan langit, ada semakin sedikit pejalan kaki. Seorang pria muda mengenakan jubah hijau berjalan menuju rumah Mo dari 1000 kaki jauhnya. Orang ini membawa pedang besar, dan ekspresinya sangat tenang. Saat dia mendekat, sejumlah kecil energi spiritual celestial menyebar. Pada saat yang sama aura menindas mengelilingi seluruh rumah Mo. Di dalam rumah Mo Lihai berkultivasi di dalam kamar rahasianya. Ada 17 boneka tangan yang melepaskan cahaya iblis dan mengambang di sekitar tubuhnya. Semburan energi spiritual iblis menyebar dari Mo Lihai. Energi spiritual iblis ini terhubung dengan 17 boneka dan menciptakan siklus yang sempurna. Pada saat ini Mo Lihai membuka matanya. Tatapannya seperti bisa menembus ruang rahasia untuk melihat pria di luar rumah Mo. Pria itu mengeluarkan suara kejutan dan mengungkapkan senyum tipis. Dia tidak berhenti ketika dia tiba di depan rumah Mo. Dia tampaknya tidak menggunakan mantra apapun, tapi gerbang rumah Mo dihancurkan. Sementara puing-puing bertiup kembali, dua erangan menyedihkan terdengar. Sejumlah besar kabut darah menyembur keluar dari dua penjaga saat mereka dilemparkan ke kedalaman rumah. Pedang ke-12 sekte pedang, Moyang, ingin bertemu Tuan Mo Lihai. Suara tenang keluar dari mulutnya. Dia tidak berhenti saat dia berjalan menuju kamar rahasia tempat Mo Lihai berkultivasi tertutup. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dan bawahan Mo Lihai semuanya bergegas mendekat. Namun siapapun yang berada dalam jarak 10 kaki dari orang ini akan menjadi kabut berdarah. Sepanjang jalan, ada banyak suara ledakan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan beberapa bangunan dan gunung palsu dihancurkan. Tepat pada saat ini sosok pendek muncul di hadapannya. Saat sosok ini muncul, semua energi spiritual iblis di tubuhnya menyebar untuk melawan pria yang dari sekte pedang. Pria dari sekte pedang sedikit menggelengkan kepalanya dan terus berjalan maju tanpa berhenti. Wajah orang pendek itu memucat. Orang pendek tanpa sadar melangkah mundur. Saat dia mundur, sebuah tangan mendorong punggungnya. Pada saat ini orang pendek menghela napas lega. 3 orang muncul di belakangnya. Mereka bertiga semuanya adalah lelaki tua berambut putih. Mereka berdiri di sana dan dengan dingin menatap pria dari sekte pedang. Tatapan pria dari sekte pedang mendarat ke 3 orang tua, kemudian dia tersenyum dan terus berjalan maju. 3 lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi serius dan hendak menggunakan mantra mereka ketika suara rendah tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Siapa yang mengirimmu? Suara ini dipenuhi dengan keagungan. 3 tetua segera pindah dari jalan, mengungkapkan sosok Mo Lihai yang mengesankan. Saat Mo Lihai menatap pria muda dari sekte pedang, matanya seterang api yang membakar. Aura ini sekarang bahkan lebih mengesankan daripada saat dia menghadapi Wang Lin di kota iblis kuno. Mata pria dari sekte pedang menyala saat dia berhenti dan berkata, "Jenderal Iblis Mo Fei." Mo Lihai mengerutkan kening dan berteriak, "Ada apa? Saya di sini untuk menyampaikan surat tantangan untuk Jenderal Mo Lihai dari Tuan Mo Fei." Pria muda itu dengan tenang melambaikan tangannya dan sinar cahaya keemasan melesat sebelum berhenti di depan Mo Lihai. Ekspresi Mo Lihai suram saat dia melihat tanda emas di depannya. Hanya ada satu kata di atasnya, pertempuran. 3 hari dari sekarang, di luar balai jalan kuno. Setelah pria dari sekte pedang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tapi saat dia berbalik, seluruh tubuhnya menegang dan dia melepaskan aura yang kuat. Aura ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dipancarkannya ketika dia memasuki rumah Mo. Matanya bersinar terang ketika dia melihat sosok ramping yang muncul 1000 kaki di depannya dan berkata, "Murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin." Mo Lihai hanya memperhatikan
memperhatikan penampilan Wang Lin sekarang, dan ini membuatnya sedikit santai. Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu dan terus berjalan ke depan. Namun dalam pandangan pria dari Sekte Pedang, ada sedikit kemarahan. Pria dari Sekte Pedang dengan dingin berkata, ada rumor bahwa murid ketujuh dari Divisi Ungu sangat arogan. Melihatmu hari ini, sepertinya rumor itu benar. Wang Lin berjalan ke arah orang itu seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Aura pria dari Sekte Pedang melonjak dan mengunci Wang Lin. Tepat pada saat auranya mencapai puncaknya, Wang Lin melewatinya tanpa berhenti. Pria dari Sekte Pedang terkejut, tapi dia segera menjadi lebih marah. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin yang sedang berjalan pergi, dan berteriak, Wang Lin, apakah kau mendengarku? Wang Lin terus berjalan menuju tempat tinggalnya. Mata pria dari itu menjadi dingin. Sebagai salah satu dari 12 pedang Sekte Pedang, statusnya sama dengan 7 murid inti, sangat terkenal. Namun dia sepenuhnya diabaikan oleh orang ini. Pria itu menghilang dan muncul kembali di depan Wang Lin dan dengan dingin berkata, Wang. Tanpa menunggu dia selesai, Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, seorang kultivator mudah sekali marah, kultivasi 1000 tahun Anda sangat sia-sia. Jika itu adalah seseorang dari generasi Alser, pria itu akan dengan rendah hati menerimanya, tetapi mendengarnya dari Wang Lin, itu sangat menjengkelkan. Dia tertawa marah, tetapi matanya menjadi lebih dingin dan dia berkata, saya ingin melihat apa yang Anda capai dalam 1000 tahun kultivasi Anda. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, minggirlah. Pria itu tertawa dan tangannya membentuk segel dan energi pedang terkondensasi di depannya. Itu terbagi dari 1 menjadi 64 sinar energi pedang, dan mereka semua terbang ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat 64 sinar energi pedang. Energi pedang melesat ke Wang Lin, tetapi pada saat ini, ada kilatan segel kehidupan. Sinar energi pedang bertabrakan dengan segel kehidupan dan semuanya menghilang. Apakah itu semua kekuatan yang kamu miliki? Sepertinya 1000 tahun kultivasi Anda tidak hanya mengecewakan, tetapi juga tidak berguna. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi pria itu berubah dan wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Meskipun 64 sinar energi pedang itu bukan langkah terkuatnya, itu bukan mantra yang lemah. Setelah melihat Wang Lin begitu mudah menahannya, hatinya bergetar hebat. Mantra apa itu? Orang ini tidak menggunakan harta apapun, tetapi ketika energi pedangku mendekati tubuhnya, itu runtuh. Bahkan pedang naga dari 12 pedang tidak bisa melakukan ini. Saat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia terus berjalan ke depan. Pria itu tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke belakang, lalu dia mengambil napas dalam dan meletakkan tangannya di atas pedang besar. Wang Lin mengerutkan kening, lalu dia dengan dingin menatap orang itu dan berkata, cepat, hari ini kamu datang untuk mengirimkan surat tantangan, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tingkat kultivasi yang sama denganku. Bahkan jika mantramu kuat, tidak ada cara bagimu untuk menahan pedang ini. Mata pria itu menjadi serius. Dia tidak lagi banyak omong saat dia menggerakkan tangan kanannya dan pedang berharga di belakang punggungnya terbang keluar. Seolah sambaran petir telah terbang melintasi langit, ungu tiba-tiba muncul di atas orang ini. Pedang ini mengeluarkan energi pedang yang kuat dan saat itu muncul, itu mengelilingi daerah itu dengan niat pedang yang kuat. Ada simbol misterius yang terukir di pedang. Ilusi seekor domba jantan raksasa berwarna ungu muncul dari lambang dan melepaskan aura keras. Itu menyatu dengan pedang dan menyebabkan niat pedang menjadi lebih kuat. Tebasan pedang. Saat pria itu berteriak, energi celestial di dalam tubuhnya melonjak keluar. Dia segera menebas dan pada saat yang sama, pedang besar di udara bergerak. Itu menimpa Wang Lin dengan jumlah energi pedang yang tak terbayangkan. Ekspresi Mo Lihai berubah dan dia segera mulai mundur. Orang-orang di belakangnya juga mundur dan dalam sekejap mata, mereka mundur sejauh beberapa ribu kaki. Pedang raksasa itu turun seperti sambaran petir dan raungan gemuruh mengiringi. Ekspresi Wang Lin masih netral. Meskipun pedang raksasa ini memiliki kekuatan dan sangat kuat dengan jiwa domba jantan menyatu ke dalamnya, pria ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan penuh dari jiwa domba jantan. Buang-buang pedang yang bagus. Saat Wang Lin mengatakan itu, dia mengangkat tangannya. Kejutan ekstrim pria itu, Wang Lin meraih pedang. Pada saat dia meraih pedang, segel kehidupan di tangannya melintas seperti orang gila dan lebih dari 1000 segel kehidupan menutupi tangannya. Mengaum keluar dari pedang raksasa, dan jiwa domba jantan di dalam pedang memberontak untuk membebaskan diri dari Wang Lin. Namun tangan Wang Lin seperti telapak dewa kuno, jadi tidak peduli betapa kuatnya berjuang, itu tidak akan menggerakkan tangan Wang Lin 1 inci pun. Jiwa jahat di pedang raksasa mengeluarkan raungan mengerikan. Matanya saat ini dipenuhi dengan tatapan pantang menyerah, dan seperti binatang purba, ia membuka mulutnya dan mencoba melahap Wang Lin. Meskipun itu hanya roh pedang dan karena itu ilusi, semua orang di dekatnya merasa seperti bisa mencium bau amis domba jantan saat mencoba untuk melahap Wang Lin. Hewan jahat, kau berani. Mata Wang Lin menyipit dan kilatan merah muncul di dalamnya. Kemudian niat pembantaian keluar dari matanya dan langsung memasuki jiwa domba.
Jiwa domba jantan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan ketika tubuhnya dihancurkan oleh niat pembantaian. Bintik kehidupan dari domba jantan yang runtuh dengan cepat kembali ke pedang raksasa, dan pada saat ini pedang itu berhenti memberontak. Apa yang dilakukan Wang Lin sekarang hampir persis sama dengan ketika Alser mampu membuat kereta pembunuh dewa runtuh hanya dengan ujung jarinya. Mo Lihai tidak bisa menahan nafas saat dia melihat semua ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kompleks sambil menatap Wang Lin. Dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Bahkan wakil panglima bukan lawannya, dan dia mampu menaklukkan roh pedang yang kuat seperti itu. Jika dia memiliki mantra sekuat ini 3 bulan lalu, aku akan mati tanpa keraguan. Tubuh pria itu bergetar dan dia batuk darah. Pedang harta ini diambil oleh orang lain menyebabkan jiwanya rusak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin ini akan sekuat ini. Jika tahu, tidak peduli apapun, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Dia mengepalkan giginya, lalu tangannya menunjuk ke dahinya. Dia mengambil napas dalam dan menunjukkan tatapan penuh tekad. Kartu Aster akhirnya adalah seuntai energi pedang yang diberikan oleh tuannya. Ada total 12 sinar energi pedang ini, dan masing-masing dari 12 pedang diberikan satu. Ini adalah harta paling menyelamatkan jiwa, jadi itu tidak bisa digunakan sembarangan, atau 400 tahun yang tersisa di tanah roh iblis ini akan sangat sulit. Tetapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, dia mungkin tidak bisa pergi. Saat Wang Lin menatap Moyang, matanya bersinar dan dia perlahan berkata, "Kamu bisa pergi." Moyang kaget. "Saya tidak punya dendam terhadap sekte pedang. Jika bukan karena kamu berulang kali memaksaku, aku tidak akan menyerang. Kirim pesan ke 12 pedang. Aku tidak ingin membuat kalian musuhku di tanah roh iblis." Saat Wang Lin berbicara, dia melemparkan pedang di tangannya ke Moyang. Dia kemudian berjalan melewati Moyang dan terus menuju kamarnya. Sosoknya pergi menyebabkan Moyang sangat terkejut. Baru saja dia dipaksa ke dalam situasi di mana dia akan menggunakan harta yang menyelamatkan nyawanya. Tapi apa yang dikatakan Wang Lin barusan membuatnya merasa tidak percaya. Dia mengambil napas, mengambil pedang raksasa dan setelah memeriksanya dengan akal ilahi untuk memastikan tidak ada yang salah, dia memandang Wang Lin yang sedang berjalan pergi dengan bingung. "Saya pasti akan menyampaikan pesan Anda." Moyang dengan cepat terbang menjauh dari rumah Mo. Kecepatannya melambat 10.000 kaki dari rumah Mo, tetapi akal ilahinya masih terjaga. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat bahwa Wang Lin masih belum menyerangnya, sepertinya Wang Lin benar-benar akan membiarkannya pergi. "Wang Lin, saya pasti akan membayar Anda kembali 100 kali lipat untuk aib yang saya alami hari ini. Meskipun mantramu sangat kuat, lain kali aku akan kembali dengan beberapa saudara seniorku untuk menyerang sekaligus. Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa begitu tenang. Jika bukan karena senior Great pergi ke negara setan api, dia hanya akan membutuhkan 1 langkah untuk membunuhmu." Dia terbang sangat cepat. Semakin jauh dari rumah Mo, semakin santai dia jadinya. Dia mengingat pertempuran sebelumnya dan dia merasa takut. Wang Lin ini sangat kuat. Namun jika saya menggunakan energi pedang yang diberikan guru, dia tidak akan bisa bertahan. Moyang mengungkapkan senyum dingin. Namun, tepat pada saat ini, helai gas abu-abu diam-diam keluar dari pedang besar di punggungnya. Mereka seperti ular dan diarahkan langsung ke kepala Moyang. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti tubuhnya, tetapi untaian gas abu-abu mengalir ke tengkoraknya dengan kecepatan kilat sebelum dia bisa melakukan apapun. Kecepatan gas itu terlalu cepat dan itu terlalu dekat. Pada saat Moyang menyadari bahaya, dia menjerit menyedihkan. Tubuhnya mulai jatuh dari langit dan tubuhnya mulai layu. Tubuhnya dengan cepat layu dan teriakannya yang menyedihkan bergema di langit. Jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat gas abu memasuki tubuhnya, itu membentuk segel yang memotong jiwa asal dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gas abu dengan cepat menyerap daging, darah dan energi celestialnya, membuat segelnya semakin kuat. Pada saat dia mendarat, mata Moyang terbuka dan dia berubah menjadi mumi. Pikiran terakhir dalam benaknya adalah tentang pedang raksasa. Dia sudah memeriksanya. Bagaimana mungkin ada gas abu yang tersembunyi di dalamnya? Ruang terdistorsi di depan tubuhnya dan Wang Lin berjalan keluar. Dia menunjuk beberapa titik pada tubuh Moyang sebelum meraih tubuh, mengambil langkah dan menghilang. Wang Lin muncul dari kehampaan di kediamannya di rumah Mo. Dia melepaskan tangannya dan tubuh Moyang mendarat di tanah. Mata Wang Lin serius ketika dia membuka tasnya. Bendera pembatasan terbang, berubah menjadi kabut hitam dan mengelilingi ruangan. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kabut hitam. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas dalam dan duduk dalam posisi lotus. Dia berkultivasi sebentar sebelum membuka matanya, dan tatapannya jatuh pada tubuh Moyang. Setelah hati-hati memeriksa tubuhnya, tatapannya jatuh di alis Moyang. Dia mengungkapkan ekspresi yang tidak pasti. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Setelah merenung, tangannya membentuk segel dan dia mulai mengucapkan mantra. Segera, api hantu muncul di tangannya. Tangannya terus berubah, menciptakan banyak bayangan. Kemudian dia menunjuk tubuh itu dan dengan lembut berkata, "Perbaiki." Api hantu melayang ke arah tubuh Moyang dan segera menyebar untuk mengelilingi mayat. Ada serangkaian suara pecah saat tubuh Moyang meleleh. Tubuhnya sudah menjadi mumi karena esensinya sudah dihisap kering oleh
oleh gas abu. Sekarang setelah terbakar, bau aneh memenuhi ruangan. Namun Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan itu saat dia menatap tubuh itu dengan saksama. Saat pertempuran sebelumnya, Moyang menyentuh alisnya, itu membuat Wang Lin merasa seperti krisis yang kuat akan datang. Dia hampir tidak pernah merasakan krisis semacam ini setelah dia berhasil menguasai energi pembantaian. Bahkan seorang kultivator ascenden tahap pertengahan tidak bisa menghasilkan aura seperti itu tanpa muncul. Benda itu telah menembus lebih dari 3.000 lapisan segel kehidupan, dan secara langsung menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Ini memberi Wang Lin perasaan bahwa dia berada dalam situasi hidup dan mati. Dia sangat terkejut dan itulah sebabnya dia memutuskan untuk mundur sejenak, untuk meredakan ketegangan. Dia juga yakin bahwa kecuali dia memaksa pria ini ke sudut, Moyang pasti tidak akan menggunakannya. Tubuh Moyang secara bertahap meleleh, mengungkapkan jiwa asalnya. Jiwa asalnya dikelilingi oleh lapisan gas abu yang kadang akan mengeluarkan cahaya iblis. Mata jiwa asal Moyang tertutup rapat dan itu tetap tak bergerak di dalam api hantu. Mata Wang Lin seperti kilat saat mulai mengamati jiwa asal. Matanya tiba-tiba menyipit di dahi Moyang. Di atasnya ada garis biru yang sangat samar yang tampaknya berkedip. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, garis tipis ini jelas merupakan pedang yang telah menyusut kecil. Pada saat dia melihat garis biru, tubuh Wang Lin bergetar dan perasaan berhadapan langsung dengan Dewa Pedang Ling Tianho mengisi tubuhnya. Ling Tianho. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi sangat serius. Saat itu, di luar gerbang, Ling Tianho memberikan sinar energi pedang dan menyebut itu harta yang menyelamatkan jiwa untuk 12 dari mereka. Garis biru ini adalah energi pedang itu. Tidak heran itu bisa membuat saya merasa seperti berada dalam situasi hidup dan mati dan langsung menembus segel hidup saya. Mata Wang Lin menyala dan mengungkapkan ekspresi yang menentukan. Karena aku melihat sinar energi pedang ini, itu akan menjadi milikku. Dia menutup matanya dan sinar muncul di atas kepalanya saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Kemudian segel kehidupan mengelilingi jiwa asalnya seperti lapisan baju besi. Jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menatap jiwa asal Moyang. Dia merenung sejenak sebelum meludahkan beberapa api asal yang menyatu ke dalam api hantu. Api hantu mulai membakar lebih kuat. Wang Lin terus memuntahkan api asal. Jiwa asal Moyang mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Dia ingin memberontak, tetapi segel kehidupan di sekitar jiwa asalnya membuatnya terkekang. Jiwa asal Wang Lin mengungkapkan ekspresi hati-hati saat dia mengendalikan api hantu untuk menghindari energi pedang sambil perlahan menggerogoti jiwa asal Moyang. Jiwa asal Moyang perlahan disempurnakan. Proses ini berlangsung beberapa hari. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, harus berkonsentrasi begitu lama menyebabkan jiwa asalnya redup dan wajahnya menunjukkan ekspresi lelah. Tapi matanya menjadi lebih cerah. Pada hari ini jiwa asal Moyang akhirnya runtuh menjadi bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya setelah disempurnakan begitu lama. Garis biru tipis itu dengan tenang melayang di antara bintik biru. Jiwa asal Wang Lin tersedot dan potongan-potongan jiwa asal Moyang dihancurkan oleh Wang Lin untuk memulihkan semua energi yang telah ia gunakan. Setelah itu, Wang Lin menatap garis biru tak bergerak dengan ragu-ragu di matanya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin mengepalkan giginya. Dia tidak lagi ragu dan melahap garis biru tipis. Pada saat ini jiwa asalnya bergetar hebat dan mulai kehilangan koneksi ke tubuhnya. Wang Lin sudah siap untuk ini, itulah sebabnya tubuhnya tidak jauh. Dia berjuang untuk bergerak dan tepat sebelum koneksi menghilang, dia memasuki tubuhnya. Wang Lin duduk selama 3 hari. Pada malam hari, Wang Lin membuka matanya. Meskipun pandangannya tenang, ada juga sedikit cahaya yang menyilaukan di matanya.